Saudara, mulusnya pengesahan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak menjadi bukti pemerintahan Jokowi JK kini punya dukungan mayoritas DPR dengan masuknya PAN dan Partai Golkar. Lalu Presiden memerintahkan semua menterinya siaga di Jakarta khusus untuk pekan ini. Apakah ini tanda-tanda nyata dari perombakan kabinet? Pertama, posisi politik Presiden sudah kuat. Yang kedua, menteri nggak boleh keluar daerah selain Jakarta. Topik politik yang selalu hangat untuk dibahas, reshuffle akankah pekan ini atau bahkan besok terjadi? Kita diskusikan dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulinga. Nanti juga akan bergabung Andreas Pereira dari PDI Perjuangan. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Aiman. Bung Andi, saya mau konfirmasi dulu. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum Anda mengatakan bahwa sudah mengirim nama-nama ke Presiden, betul? Tepatnya kalau diminta akan mengirim nama. Tepatnya begitu. Saya bacakan ya, Sabtu 23 Juli 2016 ada kader yang diajukan ke Jokowi, tapi kami serahkan kepada beliau, Presiden Jokowi semuanya. Disampaikan usai menghadiri hari ulang tahun PKB ke-18 Jakarta Sabtu kemarin. Iya. Artinya kalau memang diminta oleh Presiden, Golkar siap. Tapi dan nama-namanya sudah ada. Berapa nama? Ada Pak Nusron, ada Pak Idrus Marham, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Siswono, ada juga Pak Satya Yuda ya. Ini yang pertama kali diungkapkan di media ya, nama-nama itu oleh Bung Andi. Ya, Ketua Umum sudah bicara juga Ketua Umum. Belum, nama-namanya belum, baru jumpa orangnya. Sudah ada di media online hari ini dirilis bahwa itu kalau memang dibutuhkan, Golkar siap memberikan kader-kader yang terbaik untuk diserahkan kepada. Saya baca media online belum ada, tapi ini baru yang disampaikan. Pak Jokowi dalam mencapai target-target kabinet kerjanya. Ya, setidaknya yang saya baca hari ini belum ada sampai tadi sebelum siaran. Tapi saya ingin menegaskan artinya sudah dikirimkan nama-nama itu. Pertanyaannya kemudian, Partai Golkar nggak mungkin kan ujuk-ujuk mengirimkan nama, pasti diminta sebelumnya. Iya, saya kira itu. Karena kan komitmen Partai Golkar dari awal juga memberikan penguatan kepada pemerintahan Pak Jokowi JK ini memang semangatnya memang satu pandangan ya, satu visi terhadap semangat Pak Jokowi untuk melakukan perbaikan ekonomi di negara ini. Jadi oleh karena itu kita tunggu saja. Kalau tadi disampaikan ada 5 nama yang disampaikan ya? Ya, itu Ketua Umum juga sudah rilis di media, sudah disampaikan, dan itu nama-nama yang kita anggap sebagai kader-kader terbaik Partai Golkar. 5 nama itu diminta oleh Presiden 5 nama atau memang 5 nama ini yang hanya diberikan oleh Partai Golkar, inisiatif sendiri? Ya, yang pasti kita jumlahnya ya, kita bicara jumlah. Yang pasti kita mengatakan bahwa ada kader-kader terbaik partai. Silahkan kepada Pak Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang dianggap memang berkompeten untuk menempati posisi-posisi yang dianggap bisa membantu Bapak Presiden. Jadi jumlah 5 itu bukan diminta oleh Presiden, tapi diinisiatifkan oleh Partai Golkar sendiri? Ya. Presiden nggak minta jumlahnya berapa? Saya nggak tahu pasti kalau itu. Tapi yang pasti kita punya banyak kader terbaik. Nah, kalau punya banyak kok cuma 5, Bung Andi? Ada Pak Cicip juga disebut oleh Ketua Umum, Pak Cicip Sari Sutarjo. Kalau Partai Golkar kan 91 kursi di DPR. Ya. Partai Nasdem 36 kursi, 3 menteri. Kira-kira Partai Golkar mau berapa menteri? Oh, itu sepenuhnya tergantung Bapak Presiden. Sekarang kebutuhannya terhadap partai itu apa? Nah, yang paling penting itu kan begini. Standar rujukan Presiden tentu kompetensi. Nggak minta tuh. Artinya berapa menteri Pak? Partai Golkar ke arah 91 kursi, jadi selayaknya lebih dari 2 kursi lah. Nggak ada. Dan kalau itu dilakukan Golkar nggak etis lah. Saya kira kalau dibutuhkan diserahkan namanya. Oke. Begitu. Saya ke Bung Andreas Pereira. Bisa mendengar saya? Halo, selamat sore Mas Aiman. Selamat petang Bung Andreas. Halo, Bung Andreas. Mas Aiman, selamat sore. Hari ini saya ingin tanyakan, kalau ke Anda lain. Kalau tadi ke Bung Andi Sinulinga saya tanyakan soal pengiriman nama-nama ke Presiden. Kalau kali ini Pak JK yang ditahan oleh Presiden tidak diminta untuk segera kembali ke Jakarta. Biasanya kalau satu partai dengan Presiden kan ada informasi-informasi dalam. Apa yang dilakukan? Kenapa sampai Pak Jokowi meminta Pak JK segera kembali ke Jakarta hari ini? Ya, artinya mungkin ini juga bagian dari tindak lanjut apa yang disampaikan kepada para menteri melalui Pak Andreas bahwa, bisa disampaikan kembali? Ya, berkaitan apa yang disampaikan oleh Mensesnek kepada para menteri
untuk standby di Jakarta. Saya kira tentu ini juga ya Presiden juga membutuhkan Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Tentu ya perlu ada di Jakarta ketika situasi di mana Presiden perlu membuat suatu keputusan yang penting. Dalam hal ini tentu ya mungkin berkaitan erat dengan rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet ini. Jadi benar bahwa kalau kemarin himbauannya adalah menteri tidak boleh keluar kota oleh Mensesnek, hari ini Pak JK dipanggil dari Makassar ke Jakarta karena ada sesuatu. Jadi benar bahwa reshuffle, kocok ulang kabinet akan dilakukan pekan ini. Ya kalau kita lihat dari kronologis peristiwa ini kan sebenarnya ya bisa dipahami gitu karena isu reshuffle ini kan sudah sejak sebelum Lebaran dan kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa beliau sedang melakukan evaluasi terhadap kabinet dan evaluasi terhadap kabinet ini tentu berkaitan dengan evaluasi terhadap para menteri yang memimpin kementerian-kementerian. Oleh karena itu ini merupakan konsekuensi logis daripada evaluasi tersebut. Dan juga kalau kita lihat momentum daripada rencana untuk melakukan reshuffle ini, saya kira ini waktu yang tepat gitu dalam arti bahwa kalau kita lihat bahwa kabinet ini kan tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan itu tersebut berkaitan erat dengan tahun anggaran. Nah, ini kayaknya PDIP ikut dukung reshuffle nih kalau kemarin PDIP sebagai partai pemenang pemilu 109 kursi, 5 menteri, jangan-jangan kalau Pak Andreas ini lewat suara Pak Andreas yang saya kesankan ya, mendukung reshuffle, jangan-jangan akan ada tambahan menteri untuk PDIP? Ya kalau itu terjadi tentu kita bersyukur bahwa ya Presiden memberi kepercayaan lebih pada PDI Perjuangan dan tidak ada salahnya, bahkan benar sekali kalau Presiden melakukan itu gitu. Informasi yang disampaikan apa ada tambahan menteri atau tetap jumlahnya cuma 5 menteri? Karena partai Anda PDI Perjuangan 109 kursi nomor 1 pemenang pemilu. Kita berharap dan berdoa seperti itu, Mas. Pak Burhanuddin Fatih, kalau saya dengar beda senyumnya. Bung Andi Sinulinga senyumnya sumringah. Pak Andreas Pereira senyumnya sumringah. Mungkin PKB yang tidak hadir di sini agak sedikit kritis, agak gelo. Jadi kalau demikian Anda mengartikan apa ini? Gini, kalau kita lihat dari sisi narasi politik yang dibangun, strategi politik yang dibangun oleh Jokowi 2015 dengan sekarang tentu berbeda. 2015 Jokowi hanya mengandalkan koalisi minoritas, 4 partai dengan hanya bermodalkan 37% di parlemen. Sekarang ada 2 pendatang baru, Golkar dengan PAN yang memiliki kursi cukup lumayan besar. Dan karenanya dari sisi politik itu perlu direpresentasikan dalam kabinet. Jadi ini persoalan yang biasa saja dalam politik, di mana urusan politik tidak ada yang sifatnya gratisan. Nggak ada yang gratis? Nggak ada yang gratisan. Masalahnya adalah kita harus melihat dari 2 sisi. Satu, koalisi untuk winning the election, 4 partai di situ, PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Yang kedua, Golkar dengan PAN, itu signifikansinya pada koalisi dalam konteks governing. Nah, untuk memerintah aman, mendapatkan dukungan yang legitimate secara politik, mayoritas plus di pemerintahan dan parlemen, tentu saja suara Golkar sangat signifikan untuk menentukan arah perjalanan pemerintahan ke depan. Nah, masalahnya adalah sebagai pendatang baru, apakah Golkar nilainya secara politik ketika dikompensasi dalam bentuk kabinet itu setara dengan para pengusung awal atau tidak? Saya kira Golkar juga cukup tahu diri kalau misalnya jumlah kursi yang direpresentasikan dalam proses reshuffle nanti itu lebih kecil daripada para pengusung awal gitu ya. Karena tidak berkeringat sejak awal gitu. Tentu, tetapi governing tadi harus dilihat secara politis. Golkar dengan kekuatan terbesar kedua di parlemen itu bagaimanapun menentukan arah politik Jokowi 2016 dan di mana dia berhasil melakukan rekonsolidasi politik. Jadi praktis kalau kita lihat sekarang, Jokowi tidak perlu terlalu mengandalkan 4 partai pendukungnya di awal, karena dengan banyaknya partai yang dia
pegang sekarang, praktis dia lebih luasa untuk melakukan manuver politik gitu. Meskipun kita tidak pernah lupa akan setgap dulu zamannya Pak SBY. Persis. Sangat mayoritas. Persis. Di parlemen jumlahnya timpang, banyak yang mendukung pemerintah. Betul. Tapi kemudian pemerintahnya juga Memang tidak efektif pada saat juga, pemerintahan banyak SBY juga kritik. itu dia tidak tampil secara lebih presidensial dalam pengertian kekuatan mayoritas 74,5% yang dimiliki SBY tadi kemarin itu tidak diikuti dengan disiplin koalisi yang kuat. Nah, sekarang saya melihat setidaknya per 2016 itu Jokowi lebih presidensial memilih Kapolri Tito Karnavian. Kemudian bahkan menunda revisi Undang-Undang KPK padahal partai-partai pendukungnya menginginkan revisi. Kemudian terakhir adalah ingat Undang-Undang Tax Amnesty gitu ya. Nah, saya melihat kepercayaan diri seorang Jokowi itu bertambah, kita harus akui dengan masuknya kawan-kawan Bung Ucok gitu ya. Nah, dengan masuknya Golkar dengan PAN, Jokowi seperti memegang satu papan catur yang lebih luas, tidak sekedar mengandalkan pada satu aktor politik. Anda yang mengatakan bahwa posisi politik Pak Jokowi sekarang begitu kuat, begitu yakin, meskipun sudah beberapa kali diumumkan akan melakukan reshuffle, sudah digosipkan begitu, tapi sampai sekarang tidak dilakukan juga. Ada sesuatu hal yang memang mengganjal. Nanti saya akan tanyakan setelah jeda, kita akan lanjutkan saudara, selepas jeda kami akan segera kembali.